La belle époque, oh oh. La belle époque, oh oh. La belle époque, la belle époque. Halo Sobat Genbi dan Sobat Rupiah, welcome to Genpos, Genbi Podcast. Pada podcast kali ini, kita mengusung tema Smart Pay with Genbi. Tapi sebelum lanjut, ada pepatah mengatakan tak kenal maka tak sayang, maka izinkan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, saya Nadia, selaku moderator yang akan menemani kalian selama podcast hari ini. Tapi tenang aja, hari ini saya nggak sendirian, saya juga ditemenin sama narasumber-narasumber keren dari Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Bali. Langsung saja kita perkenalkan dulu narasumber-narasumber kita yang sudah hadir bersama saya hari ini. Halo Pak Yusuf dan juga Mbak Medi. Apa kabar Bapak? Baik, Nadia. Baik. Oke. Nadia apa kabar? Baik juga Baik. sekarang ya. Oke, jadi sebelum kita lanjut ke podcast, boleh dari Pak Yusuf dulu memperkenalkan diri kepada teman-teman yang ada di rumah, sekaligus disebut juga Bapak di Bank Indonesia menjabat sebagai apa? Oke. Pagi teman-teman sekalian, saya Yusuf Wicaksono. Saya di sini Kepala Divisi SP Pur MI, jadi Sistem Pembayaran, Pengelolaan Rupiah, dan Manajemen Intern. Ya, Itu, Mbak. oke, keren sekali ya. Kita mendatangkan narasumber langsung yang sudah profesional di bidangnya tentunya. Oke, lanjutkan dengan Mbak Medi. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Medelin. Saya di tim fungsi implementasi kebijakan sistem pembayaran Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Bali. Gitu Nadia. Oke, terima kasih banyak Pak Yusuf dan juga Mbak Medlin karena sudah menyempatkan waktunya untuk menjadi narasumber kita pada hari ini. Tapi sebelum itu, sekarang saya ingin memberitahu bahwa untuk topik pembahasan yang akan kita bahas pada podcast kali ini yaitu terkait dengan KRIS dan juga perlindungan konsumen. Untuk itu kita bakalan ngobrol-ngobrol santai aja ya Pak ya sama Mbak di sini ngobrol-ngobrolin tentang KRIS dan juga perlindungan konsumen. Yang dimana untuk topik pembahasan pertama kita akan membahas terkait dengan KRIS terlebih dahulu. Oke, dari Bapak dan juga Mbak, mungkin bisa dijelaskan KRIS itu apa, manfaatnya seperti apa juga? Oke. Jadi krisis sebenarnya mungkin adik-adik mahasiswa udah banyak yang tahu ya, karena nggak cuma mahasiswa sebenarnya dari Ya, benar. kita punya KTP, itu kan artinya dengan kita punya KTP kita bisa mempunyai rekening bank. Begitu ada rekening bank, biasanya kita juga ditawarin beberapa produk dari perbankan maupun PJP. Jadi kita sebut PJP itu punya perusahaan jasa sistem pembayaran. Jadi perusahaan jasa sistem pembayaran itu bisa bentuknya bank, bisa juga non bank. Kalau yang bank, kira-kira apa aja? Nadia, kira-kira kalau yang PJP-nya bisa semua bank sebenarnya, Semua tapi nggak bank. semua bank, BPR nggak bisa. Kemudian yang non bank itu ada GoPay, saya nggak maaf, saya nggak. Ya, E-wallet, nggak- e-wallet. Ya, kayak gitu. Iya, benar-benar. Yang warna hijau, Iya. warna orange, warna Iya. biru, dan Tidak sebut sebagainya. merek ya. Ungu, ya, Iya, benar. benar. Cikgu Hibiniu lah ya. Iya. Nah, dulu mungkin kalau Medi sama Nadia mungkin nggak ngalamin, mungkin ya saya nggak tahu. Iya. Kalau saya zaman dulu itu warna-warna itu mempunyai QR sendiri. Jadi QR itu kan quick response ya. Iya. Yang bentuknya kotak ada titik-titiknya. Itu beda-beda. Jadi kalau hijau nanti nyekennya harus pakai yang hijau aplikasinya. Kalau yang orange harus pakai yang orange. Kalau yang biru harus pakai biru. Nah itu kan jadi repot ya, benar nggak? Harusnya kita Benar. punya semua. Artinya kan jadi Iya. masih masa satu HP aplikasinya banyak banget Iya. kan nggak mungkin. Hal yang sama itu dari sisi pedagangnya. Pedagangnya kan nggak mungkin juga naruh QR sebanyak itu dari warna-warni nanti kan jadi gimana ya Met ya? Jadi ketutup orangnya Pak. Iya, benar-benar. QR-nya. dagangannya sama QR dan Iya, kebanyakan jadi QR. Kebanyakan QR ya, bingung jadinya. Tuh. Nah itu makanya Bank Indonesia itu melakukan mendorong tadi ya. PJP ini untuk satu, jadi namanya akhirnya kita menggunakan standar dari KRIS namanya, Quick Response Indonesian Standard. Agar satu bahasanya bisa dibaca oleh semua aplikasi. Jadi ibarat kabel telepon itu kan kabel telepon, kabel listrik. Iya. Karena ada negara yang colokan 3, colokannya 2, ada yang 2 yang miring, ada yang 2 lurus dan sebagainya. Itu kan nggak standar ya.
Berarti kalau kita harus ke sana harus bawa macam-macam. Nah itu dengan adanya kris itu cukup satu aja, jadi semua bisa dicolokin, semua bisa masuk. Jadi bahasanya satu channelnya. Jadi kalau namanya kris itu sebagai saluran kabelnya, ya ujungnya itu harusnya sama semua. Jadi bisa dimasukin oleh semua aplikasi. Ya akhirnya namanya lah Quick Kris. Phonecode Indonesian Standard. Iya, benar banget. Gimana Mbak? Pernah nyobain nggak dulu waktu itu, Medi? Saya masih ada di zaman itu, Pak. Masih ada? Iya. Oh, dia nggak mungkin kayaknya dia. Jadi kalau belanja itu mau pakai bayarnya pakai apa gitu kan. Iya, Nah, tanya nanti dulu, kadang tanya. nyari dulu misalkan ini QR-nya yang ini, Oh, kan nggak QR-nya punya, yang kan ini bingung juga gitu. kan? Iya. Punya nggak bisa, padahal duitnya adanya di situ kan Iya, ya Pak ya. betul. Repot. Nah, sekarang tuh jadi kayak kalau ketinggalan HP tuh kayak gundah gulana Iya. banget gitu ya mau Daripada bayarnya. ketinggalan dompet. Betul gitu. Iya, oke. Jadi udah dijelaskan tadi sama Pak Yusuf dan juga Mbak Medi bahwa kris itu merupakan sistem pembayaran digital yang sudah sangat berkembang pesat hingga saat ini. Sesuai dengan tagline kris itu, krisnya satu, menangnya banyak. Oke, jadi dilanjutkan lagi. Kan kris itu sekarang udah sangat populer ya, digunakan oleh kalangan-kalangan anak muda khususnya. Gimana tanggapan Pak Yusuf sama Mbak Medli nih terkait dengan perkembangan kris yang digunakan oleh kalangan-kalangan anak muda zaman sekarang? Apakah berkembang pesat? Apakah mempengaruhi gaya atau pola konsumtif generasi muda itu Nah, sendiri? ini kayaknya yang anak Iya, oke, boleh. jawabnya. Nanti dari perspektif Bapak Boleh, juga boleh. dipersilahkan. Bapak ya. Iya, benar. Sebenarnya kalau dibilang kris itu membuat jadi konsumtif, itu balik ke individunya masing-masing Iya. sih. Karena kan kita kalau zaman dulu itu mungkin ini ya, apa ada amplop diamplopin gitu ya uangnya ya Pak ya. Jadi kayak ini Iya. posnya makan, ini posnya jajan segala macam gitu. Nah, sekarang sebenarnya kita mengkonvert bentuknya aja jadi ada di uang elektronik kita gitu kan. Jadi sebenarnya kalau jadi konsumtif atau enggak itu sebenarnya balik ke individu yang masing-masing gitu. Iya. Jadi justru malah itu jadi challenge buat kita gitu kan, di tengah kemudahan justru harusnya kita malah menangnya makin banyak gitu kan, bukannya malah makin aduh boros nih gara-gara Iya, pakai pakai kris kris. gitu. Padahal krisnya nggak salah sebenarnya kan, Padahal itu manusianya diri gitu. sendiri, Jadi benar. gitu sih. Tapi sebenarnya kalau ngomongin kemudahan ya itu enak banget karena misalnya kita nitip temen beli A gitu ya, kita nggak perlu nitip uangnya misalkan, fotoin aja nanti krisnya, nanti aku bayar dari rumah. Kan kita bisa ada tuh kris tanpa tatap muka. Iya. Ya. Kalau dulu TTM-nya teman tapi mesra kan, sekarang kita ganti lah, jangan mesra-mesra. Iya. Tatap muka, tanpa tatap Benar muka aja banget. gitu. Terus kalau misalkan kita ke luar negeri juga gitu ya Pak, sekarang kita ke Singapura misalnya udah tinggal bawa Terus HP cross aja, border, yang penting ada internet sama ada Iya, dananya kan ya. benar. Gitu. Kalau nggak ada dananya juga kita bingung bayar pakai apa Iya. gitu. Gitu sih. Udah benar-benar simple dan praktis banget ya. betul. Kalau dari perspektif Bapak sendiri, bagaimana sih sebelum dan sesudah ada kris itu? Tadi memang banyak sekali perkembangannya ya. Ini kan terutama pas pandemi, jadi pas COVID. Itu kan banyak sekali transaksi apa yang beralih dari yang cash menjadi non cash atau non tunai. Itu terutama karena kita kan pada waktu COVID kan namanya ada PKM, pembatasan kegiatan masyarakat. Nah, termasuk pada saat kita harus berbelanja. Nah, biasanya orang berbelanja kan kalau pakai uang kan ada perpindahan fisiknya. Nah, itu ditengarai kan bisa memindahkan virus COVID-nya. Karena bagaimana misalnya orang ngasih sepatu, pegang apa, pegang uang. Nah, kumannya itu, virusnya itu bisa nempel di uang, uangnya bisa muter kemana-mana. Iya. Itu jadi akhirnya kan menyebarkan virus COVID juga. Hal yang sama juga dengan misalnya apa beli harus ketemu orangnya, penjual dan pembeli harus ketemu. Nah, dengan adanya COVID itu juga menjadi pendorong juga adanya non tunai terutama yang kris ini, karena kan kita penjual dan pembeli pertama nggak harus ketemu, itu yang pertama. Jadi setidaknya membatasi apa ruang penyebaran COVID-nya. Yang kedua juga karena pas pembayaran dengan tidak menggunakannya contactless tidak adanya uang cash sebagai perantara transaksi, kita kan pakai kris kan berarti nggak perlu kontak lagi nih, cukup di scan dan sebagainya. Iya. Itu juga menghindari adanya penyebaran virus. Dan lebih utama lagi karena ada yang tadi tanpa TTM, tanpa tatap muka. Jadi kalau penjual dan pembeli hanya cukup kasih krisnya, kita dari rumah bisa scan juga bisa memudahkan transaksi kan. Mulai dari situ akhirnya pembayaran non tunai terutama yang kris itu meningkatnya sangat pesat sekali, dan itu juga
dilihat juga transaksi penjualan dan ekonomi pun meskipun di era COVID itu juga akhirnya kita bisa melalui dengan baik tanpa banyak krisis, karena di banyak negara kan banyak yang krisis ya, Pak, krisis, ya? betul, Iya, karena benar. kan transaksinya terhenti. Dengan adanya inovasi ini kita juga mendorong perekonomian untuk tumbuh dan tetap jalan meskipun dalam kondisi pandemi. Jadi kalau kata lagunya Raisa tuh kan seandainya jarak tiada berarti ya. Iya, Dijawab nih benar, sama benar. Chris, jarak udah nggak jadi. Halangan, oke, benar. Nah, menyambung dengan meningkatnya penggunaan kris saat ini, muncullah isu-isu bahwa kalau misalnya ada kris itu uang kartal itu akan hilang. Nah, gimana tanggapan dan perspektif dari Mbak Medi dan juga Pak Yusuf terkait dengan isu tersebut? Kalau dari datanya sendiri, memang uang kartal itu memang nggak bisa dihilangkan sama sekali ya. Mereka tuh saling melengkapi ya. Saling melengkapi, betul. Benar. Tapi Saling memang kalau Saling melengkapi. saling melengkapi. Benar. Nggak bisa hidup sendiri ya. Nggak bisa hidup sendiri. Saling berdampingan, saling melengkapi, benar. Oh, janganlah kita pisah-pisah. Iya. Yang bisa bersaing. Yang jelas perkembangannya, pertumbuhannya tidak secepat non tunai. Jadi uang kartal itu tetap dibutuhkan, tetap naik, tapi memang kenaikannya tidak secepat kenaikan dari non tunai. Kalau non tunai kan eksponensial naiknya ya, sangat sekali. Tapi kalau dari uang kartalnya sendiri tetap naik, tapi nggak banyak. Dan BI tetap akan selalu menyediakan uang itu sesuai dengan kebutuhan Uang kartal. masyarakat ya Pak ya. Ya. Karena emang nggak semua bisa tergantikan oleh non tunai ini. Iya. Kalau kata lagu, tak akan terganti. Ntar akan terganti. Lama-lama kita karaokean nih. Ganti judulnya bukan podcast, karaoke. Karena beberapa daerah, terutama kan infrastruktur yang kurang memadai. Iya, benar-benar. Juga jaringannya kurang. Di Bali pun Belum nggak semua semua yang pakai kris. Betul. Ya. Kalau ada di peta itu, terutama yang daerah atas ya utara berarti ya, itu kan Iya. banyak yang masih blank spot dan sebagainya. Makanya kan ada menara yang di sana ya. Iya. Itu nih dibangun salah satunya untuk menjawab agar coverage telekomunikasi, internet sebagainya itu lebih merata. Nah itu memang perlu dibutuhkan uang kartal, masih dibutuhkan. Iya. Tuh. Benar-benar banget. Jadi teman-teman yang di rumah harus ingat ya, uang kartal itu nggak akan pernah hilang. Kris dan uang kartal itu akan selalu berdampingan. Berdampingan. Iya, benar banget. Nah, menyambung dengan hal tersebut, kan ada merchant yang udah pakai kris nih. Muncullah kayak beberapa isu-isu penipuan kris itu, entah itu QR code-nya nanti Diganti gitu ya, kayak gitu. punya siapa Punya gitu ya, beli siapa? bakso tapi Iya, QR-nya kemana? kok S gitu ya. Kita bingung. Nah, gimana Betul. tanggapan Pak Yusuf dan Mbak Medi terkait dengan hal tersebut? Sebelum ke situ tuh Pak, Iya. sekarang tuh juga ada banyak Iya. nih kayaknya yang bukan banyak sih, ada ditemukan beberapa yang mereka pedagang itu mungkin mengenakan biaya tambahan Oh, gitu ya Pak ya. oke. Benar-benar Dan banget. itu nggak boleh sebetulnya. Boleh. Jadi kalau misalkan teman-teman nih ada yang bertransaksi menggunakan kris atau pembayaran non tunai lainnya, misalkan menggunakan APMK, kartu debit, kartu kredit dan lain-lain, itu tidak dikenakan biaya tambahan teman-teman gitu. Kalau kena biaya tambahan bisa melaporkan ke PJP-nya gitu ya Pak Ya. ya gitu. Karena memang itu harusnya bukan ditanggung oleh konsumen gitu. Ya. Harus menjadi konsumen yang cerdas. Ya, cakep. Benar banget. betul, Cakep. Ih, lanjut Pak. Ya, sekarang Bapak terkait dengan penipuan kris Pak. Ya. Sama itu kita harus tahu yang kris asli dan sebagainya. Jadi harus Iya. ada identifikasi kris seperti apa. Jadi kan kita kadang kris apa sih sebenarnya. Nah itu sebenarnya ada yang harus kita lihat. Pertama ada logo krisnya dulu. Bisa pertama. muncul nggak dari sini? Tining gitu. Nanti diedit cleaning gitu. Jadi ciri kris. Benar-benar. Nah untuk transaksi itu harus lihat kayak gitu ya. Ada logo krisnya, kemudian ada nama merchantnya. Merchantnya, terus ada itu di bawahnya juga nanti ada kayak nomor. NMID. Nah, nomor ID-nya. Nomor ID. Nah itu harus cocok. Jadi biasanya tanyakan juga kalau kita pas membayar atau apa, tanyakan, ibu namanya ini ya. Misalnya kalau toko nama toko biasanya, tapi kalau biasanya ada orang makanya tanyain. Jadi jangan sampai kita langsung bayar, langsung muncul, sekian langsung bayar, tapi harus dikonfirmasi. Kalau saya seringnya kita konfirmasi. Oh ini atas nama ini ya, biar nanti
penjualnya juga mengkonfirmasi oke gitu. Kalau enggak nanti kasihan uangnya masuknya ke yang lain. Ya, benar. Harus pinter-pinter ya dan cari tahu ciri-ciri Chris itu Ya. seperti apa. Biar nggak Dikasih menjadi tahu tertipu. aja, jangan suruh cari tahu dong. Muncul di sini ya. Muncul ya. Nambah tugas editing ya. Hitungnya nambah. Soalnya pernah ada editing. cerita gini Pak. Jadi di Instagram itu pernah lihat orang itu ngerekap pengeluaran nih Oh, oke. malam-malam kan dia ngecek. Oh. Terus kok ada muncul beli sate, Iya. padahal dia nggak beli sate gitu kan. Dia inget-inget lah, waduh, dia udah lapor nih ke bank, ini rekening saya gini gitu kan. Ternyata tukang baksonya pakai rekeningnya sate. Oh. Tapi memang benar, memang itu Kris yang dipakai. Iya. Nah, jadi itulah pentingnya kita harus aware gitu kan, Iya. bahwa itu emang benar biar kita, loh, aku nggak ke apotik, kenapa nih ada apotik? Iya. Gitu. Itu pentingnya pas transaksi kita selalu konfirmasi. Selain kita Betul. melihat apa yang ada di HP kita, itu kan muncul tuh merchantnya dan sebagainya, nominal dan sebagainya. Nah itu kita juga harus konfirmasi ke pedagangnya, benar nggak pertama Iya, itu? jadi nggak boleh pas ngantuk ya Pak? Iya, transaksinya nggak boleh. Oleh nanti. Yang enak tuh beberapa PJP aplikasi itu muncul suara. Oh iya. Tring atau ada nominalnya berapa, nah itu Iya, lebih bagus. betul. Tapi ada juga yang nggak memunculkan suara, itu kan kalau nggak memunculkan suara itu mending dikonfirmasi lagi. Jadi tolong teman-teman adik-adik nih yang kalau transaksi ingat itu ya, jadi harus lihat nama merchantnya, terus kemudian ada logo GPN dan sebagainya, itu harus cocok. Betul. Itu. Tuh, sudah sangat informatif sekali ya penjelasan Pak Yusuf dan juga Kak Medi terkait dengan Chris. Tapi sebelum kita lanjut ke topik pembahasan yang kedua, saya mau nanya nih ke Pak Yusuf dan juga Mbak Medi. Sekarang kan kita bersama udah tahu nih bahwa perkembangan digitalisasi itu sangat berkembang gitu pesat. Salah satunya itu Chris. Tadi sudah dijelaskan dan disinggung juga bahwa Chris itu juga dapat mempengaruhi perilaku konsumtif anak muda zaman sekarang, tapi itu based on dirinya sendiri. Betul. Terus gimana nih tips dan trik dari Pak Yusuf dan juga Mbak Medi, bagaimana cara mengelola keuangan yang baik dan benar gitu, biar nggak lebih besar pasak daripada tiang Ya. kayak gitu. Mungkin ada perspektif masing-masing nih dari Pak Yusuf dan juga Mbak Medi terkait dengan hal tersebut. Iya. Tiba-tiba financial planner. Iya, Mendadak karena banget. kita mendapatkan dua Ya. dua sudut pandang yang berbeda hari Kalau ini ya. kita nanti Jadi kita memanfaatkan. CPP lagi ini, CCP Iya. kita bangga Paham paham rupiah. rupiah. Itu bagian dari paham ya Pak ya? Iya. Paham. Nah, rupiah di sini kan bisa rupiah digital maupun rupiah dalam artian fisik. Nah, paham itu kita harus memahami dulu apa kebutuhan kita dan keinginan. Jadi bedakan keinginan dan kebutuhan. Biasanya anak-anak, teman-teman kalau anak yang CPP yang masih SMP, SMA, kita harus pahami dulu perbedaan. Ini benar kebutuhan kita atau hanya keinginan kita, kan bisa bedanya itu. Yang penting kebutuhan dulu yang penting pertama. Kemudian juga kalau ada kebutuhan primer, sekunder, tersier juga harus di kita dari benak kita itu harus di camkan dulu. Ini masuk kebutuhan primer kita atau sekunder atau tersier, bahkan hanya ya sekedar ikut-ikutan ada kayak gitu kan. Nah itu kita harus tamkan beberapa hal itu. Kemudian kita juga di dalam diri kita sendiri kita juga harus bisa membatasi, karena kan kita misalnya mahasiswa biasa kan ada alokasi dari orang tua sekian. Nah itu harus kita punya alokasi dulu dong. Ini untuk kebutuhan pokoknya, untuk bayar sekolahnya, untuk makan, untuk bayar kos dan sebagainya, bensin dan sebagainya. Itu dari situ bisa nanti kita mana yang bisa kita belanjakan. Nah itu sebenarnya tergantung disiplin kita sendiri. Benar. Gitu. Kalau saya biasanya, kita tuh kan gampang banget ya mencet masukkan keranjang gitu Ya. kan. Keranjang kuning. Tiba-tiba di keranjang udah 70 item penuh. tuh. Gimana ini bayarnya gitu kan. Diamin aja dulu. Ntar kalau 2 minggu lagi kita lihat, oh berarti kita kayaknya beneran butuh nih. Iya. Masih pakai kayaknya Iya, nih ya. kayaknya. Nanti kalau kita cek lagi atau kita ingat lagi, oh iya ya. Tapi kalau misalkan, wah lucu nih, pencet keranjang gitu Langsung kan. check out. Langsung check out. Bahaya Nah, dong. pas datang ngapain beli ya gitu. Iya, Jadi benar. biasanya kalau saya pendem dulu. Kalau emang dilihat lagi, oh kayaknya emang butuh nih. Tapi kalau udah pencet keranjang, begitu lagi iseng lihat di keranjangnya, oh ada ya barang ini aku pengen ya, ternyata ya, oh ya berarti emang pengen. Tapi nggak apa-apa juga sebenarnya kalau beli karena pengen. Kalau emang ada ya Pak ya, Kalau emang maksudnya ada. kalau Iya, emang iya. ada, Benar, selama benar. kebutuhannya sudah terpenuhi dulu. Selama saldonya masih ada. Iya, gitu selama ya. saldonya masih ada. nggak salah. Jangan sampai beli saldonya nggak ada. Ya. Namanya nggak bisa beli itu baru itu Pak.
pengen namanya gitu. Oke, udah jelas banget ya teman-teman tadi penjelasan dan pemaparan materi dari Pak Yusuf dan juga Kak Medi terkait dengan kris dan juga perkembangannya. Bahkan tadi udah dikasih tahu gimana tips dan trik untuk pengelolaan keuangan ke depannya juga ya. Bukan pengelolaan keuangan sih sebenarnya, gimana menahannya. Gimana menahan keinginan Iya, untuk menahan membeli sesuatu ya. Oke. Jadi sekarang kita lanjut ke topik pembahasan yang kedua, yaitu terkait dengan perlindungan konsumen. Tapi sebelum itu mau tanya-tanya nih dikit sama Pak Yusuf dan juga Mak Medi, bagaimana sih tanggapan Pak Medi dan juga Pak Medi? Pak Yusuf dan juga Pak Yusuf dan juga ya. Yang grogi dia. Iya. Gantian deh kita yang nanya. Pak Yusuf dan juga Mbak Medi terkait dengan perlindungan konsumen saat ini, apakah sudah efektif begitu untuk melindungi konsumen seperti itu? Sebelum Jadi nanya. kalau efektif tidaknya ini kan belum ada studi ya. Tapi kalau dari data yang masuk, memang ada kecenderungan keluhan Ditindaklanjuti ya Pak. Ya, itu memang sudah mulai menurun dan beberapa fraud itu sudah mulai menurun ya. Ya. Karena sebenarnya BI kan tidak kerja sama sendiri. Di pelindungan konsumen itu ada 3 instansi yang selalu bekerja sama. Jadi BI, OJK, dan Kominfo. Jadi kalau di BI itu terkait yang sistem pembayaran, jadi kayak kris dan sebagainya. Kalau ada misalnya gara-gara krisnya salah dan sebagainya itu bisa ke BI, surcharge dan sebagainya BI. Tapi kalau terkait dengan perbankan kayak kredit, kemudian investasi dan sebagainya itu ke OJK. Tapi kalau kayak nanti terkait dengan sistem dan sebagainya ke Kominfo, misalnya ada suka diteror tuh dengan nomor HP tertentu, nah itu bisa ke Kominfo kan dilaporkan nomor sekian ini kurang ada terjadi sesuatu lah yang kurang mengenakan bagi kita. Mungkin Kita itu. harus peka ya Pak ya. Ya, Peka itu singkatan, peduli, kenali, adukan. Jadi kita harus peduli dulu sama diri kita sendiri, data-data pribadi kita. Terus habis itu kita harus kenal misalkan tadi ancaman-ancaman yang ada tuh apa, ada yang phishing ya kan, terus ada yang misalkan kartunya mungkin diduplikasi ininya, mintaknya gitu ya. Terus yang terakhir adalah adukan, tapi harapan kami Jangan gitu ya, sampai jangan sampai diadukan. diadukan gitu. Jadi tahap udah 1 dan 2 saja cukup. cukup lah, Gitu. jangan diadu lah gitu. Iya, ada. Jadi kalau tips bertransaksi yang aman menurut Pak Yusuf dan juga Mbak Medi itu seperti apa? Ya, tadi pertama ini peduli ya. Iya. Peduli baik dari kita sendiri maupun dari aplikasinya. Jadi jangan sampai kita misalnya ada undangan atau suka ada misalnya APK ya Pak. nah kita harus peduli itu bahwa kita harus tahu bahwa kalau yang ada file APK itu jangan dibuka. Artinya kita peduli bahwa apa yang masuk informasi kita jangan semua kita telan mentah-mentah. Kita kenali juga dari siapa itunya sumbernya, pengirimnya dan sebagainya. Misalnya kan suka ada yang send undangan itu juga kirim dari kurir. Iya, Mereka nggak punya pura-pura paket. Ya, Ini benar. bener Dan nggak? iya, Gitu. kocaknya bukan kocaknya sih. Yang benar harus hati-hati tuh Pak, karena kadang tuh mereka bisa tahu detail paket yang dibeli itu apa. Ya. Jadi benar-benar serinci itu. Itu kira-kira gitu. karena apa ya? Apa bocor data diri kita atau gimana ya Pak kira-kira? Kalau sampai Nah biasanya emang kadang kita kan secara tidak langsung membocorkan data diri kita. iya. Kita di medsos kan suka tuh ke manapun IG, Iya. Facebook atau apa. Tanggal lahir ya. Misalnya pas perasaan ulang tahun dan sebagainya, Iya, kita nama foto-foto ibu dan sebagainya, kandung. kan muncul itu berarti orang tahu ini tanggal sekian, ulang tahun, rumahnya di mana, itu kan kadang suka kita selfie di depan rumah atau di mana. Terus kemudian secara nggak sengaja misalnya ada kartu debit atau kredit itu ada di meja atau ke foto pas di IG-nya dan sebagainya itu muncul itu, atau KTP bahkan ya gitu. Kita jangan sembarangan
mau ya minta disuruh foto KTP dan sebagainya itu hati-hati juga karena nik-nya kita bisa dipakai. Itu kita bisa juga misalkan dari kitanya sendiri ketika misalnya minta KTP gitu ya, kita tulis aja ini tuh kita kirim ke siapa, jam berapa, buat apa. Jadi kalau misalkan itu KTP bisa ada di tangan orang lain, kita tahu siapa yang kita salahin gitu. Iya. Oh ya, benar. Kenapa KTP-nya disebar-sebar gitu? Bahaya nih. Bahaya nih, nggak boleh. Dipakai orang buat minjem Nah, lagi. buat pinjam gitu. Tiba-tiba dijadiin bahan buat pinjam. Itu makanya, jadi harus yang ketagihan ke kita. Iya. Itu hati-hati. Ya benar. Kalau seandainya, semoga nggak terjadi Iya. nih, udah kena nih gimana nih Pak? Udah sampai kena. Nah itu memang nanti biasanya kita akan ngomong ke PJP-nya dulu pertama. Jadi sebelum ke otoritas yang terakhir, ke PJP-nya dulu. Biasanya kan konfirmasi lah. Ini sebenarnya saya nggak pernah pinjam misalnya gitu, atau nggak pernah beli barang ini. Nah nanti ada komunikasi tuh dari pihak PJP-nya tuh akan ada consumer care-nya atau apa namanya Pak? CS-nya. Ya CS-nya lah untuk Validasi ya, Pak, ya? untuk pengaduan CS dan sebagainya itu dari situ dulu. Nanti harus saja solve di situ. Misalnya ada dia terkena fraud, misalnya harusnya antara PJP dan consumer sudah selesai di situ. Tapi kalau tidak terjadi kesepakatan, itu bisa nanti ke BI atau ke OJK, tergantung nanti bentuk ketidaksepakatannya di Seperti apa? area mana. Kalau di sistem pembayaran nanti di BI, kalau misalnya investment dan pinjaman kredit itu di OJK. OJK. Ya. Dan jadi sudah ada regulasi masing-masing yang mengatur Iya. bagian-bagian itu ya. Betul. Jadi ingat selalu harus peka, peduli, Kenali. kenali dan dan juga adukan. adukan. Tapi jangan sampai Adukan. adukan. Oke. Jadi menyambung dengan hal tersebut, kalau misalnya sekarang diarahkan ke anak-anak muda zaman sekarang, pasti mereka, sebagian besar dari mereka itu ada yang ada istilahnya namanya pay later kayak gitu. Buy now, pay later. Buy now, pay later. Terus ada juga yang melakukan pinjol kayak gitu. Nah, menurut perspektif dari Pak Yusuf dan juga Mak Medi, gimana mengenai hal tersebut? Maraknya anak muda yang buy now, pay later dan juga pinjol kayak gitu. Sebenarnya itu fenomena yang cukup masif ya Pak sekarang ya. Maksudnya buy now pay later itu pun juga menunjukkan peningkatan yang sangat pesat. Sebenarnya balik lagi ke masing-masing juga, buat apa sih sebenarnya itu? Sebenarnya pay later ini bukan hal yang baru juga nih dalam dunia pembayaran, karena dia ini serupa sama kartu kredit, meskipun mereka serupa tapi nggak sama gitu ya Pak ya. Mungkin bedanya kalau misalkan kartu kredit itu ketika mengajukannya itu ada beberapa lapis tahapannya supaya di-approve, dan ketika di-approve pun limit kartu kreditnya itu juga disesuaikan dengan profil risiko dari masing-masing nasabah. Tapi kalau misalkan pay later mungkin dengan KTP within seconds gitu ya udah di-approve gitu, dan dari tenornya pun juga mungkin berbeda gitu ya. Kalau kartu kredit biasanya orang buat yang jangka panjang, kalau yang pay later itu biasanya jangka pendek, meskipun memang ada pay later juga yang untuk jangka panjang dan ada yang pakai kartu kredit juga untuk 3 bulanan, misalkan 6 bulan kayak gitu. Jadi mereka itu serupa tapi nggak sama, dan kita serupa harus tapi nggak sama. hati-hati juga gitu. Maksudnya emang harus dilihat, emang harus bijak lah pakainya gitu, karena ada biaya tambahan ya Pak, ada bunga Ya, juga ada dari bunga. keduanya. Meskipun memang kalau untuk kartu kredit kan udah di cap atas nih, batas maksimum dari kartu kredit ini maksimal bunganya itu 2,25% per bulan gitu. Gitu. Dan yang penting itu sebenarnya pay later itu bukan kayak tambahan uang ya, itu hanya sebagai salah satu alternatif pembayaran. Jadi orang kadang menyalahartikan pay later, oh berarti saya dapat tambahan uang dong, dapat Iya. pinjaman. Nah, padahal bukan itu sebenarnya. benar. Karena awalnya itu adalah sebagai salah satu alat pembayaran. Jadi filosofi awalnya kenapa ada muncul itu. Jadi bukan pemberian kredit. Kalau kartu kredit emang iya, dia memberikan suatu kredit, makanya namanya kartu kredit. Karena akan menambah kredit, menambah uang lah ya gitu, tambahan uang atau kredit bagi nasabahnya. Tapi kalau pay later itu sebagai alternatif pembayaran, bukan sebagai tambahan uang atau kredit bagi nasabahnya. Jadi harus beda itu, bedakan. Benar-benar. Jadi kita harus pintar-pintar membedakan juga ya. Iya. Dan kita harus memahami risiko-risiko yang terjadi kalau misalnya kita
mengambil langkah dan Betul. tindakan tersebut. Kalau dari Pak Yusuf dan juga Mbak Medi, kira-kira rentan usia apa yang sering mengalami penipuan online kayak gitu? Dari survei-survei yang dilakukan mungkin kan? Belum pernah. Oh, belum pernah ya. Iya, beberapa Oke. survei dan aduan juga range-nya sih mirip-mirip aja. Cuman Iya. kalau dari data memang yang pengguna yang pay letter ya, itu lebih banyak di antara 25 sampai 35 Iya. Kalau kita an. lihat di data Ya. box ya Pak ya dari survei. Nah, yang 25% lagi itu di bawah 25, itu 17 sampai 25. Nah, sisanya yang mungkin di atas 35. Susu. Artinya ya orang yang paling banyak itu ya 35 ke bawah sampai 11 tahun itu sekitar hampir 70%-an itu. Iya. Jadi kita ini nah. Kita yang masuk rentan usia itu ya. Makanya perlu waspada. karena Benar-benar. Kita harus waspada. Iya, iya. Usia gini kan masih Usia lapar banyak- mata gitu ya. Nah, Yang lagi pengen-pengennya nyoba sesuatu yang baru ya, gitu. betul. Tapi nggak mikirin resiko ke depannya Nah, kayak gimana. itu Itu dia. yang bahaya sih sebenarnya ya. hati-hati. Oke, menyambung tadi tentang pay letter. Saya sempat baca salah satu jurnal, itu jurnal Amanagapa, yang dimana dalam jurnal tersebut ada kasus mengenai kehadiran pay letter di sebuah e-commerce yang menjadi celah bagi pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab untuk melakukan aksi peretasan akun. Yang dimana di dalam jurnal tersebut menyebutkan bahwa salah satu akun pengguna pay letter dalam sebuah e-commerce itu dihack oleh hackers. Jadi ada notifikasi yang muncul di akun pay letternya itu, padahal dia tidak ada memesan, berarti dia tidak ada menggunakan pay letter untuk memesan Barang gitu ya. tersebut gitu. Jadi bagaimana menurut Pak Yusuf dan juga Mbak Medi agar kita itu bisa terhindar dari peretasan akun itu? Seperti itu. Ya, kita harus jaga sama kayak yang tadi sih iya. jawabannya sebenarnya harus hati-hati banget. PK tadi ya, lebih ke tadi lebih ya. ke peduli sama kenali juga, dan password mungkin sound simple tapi kayak password segala macam harus hati-hati. Dan misalkan kalau kita scan kris atau apa gitu ya, biasanya kan pinnya terang mentereng nih layar kita gitu ya. Ya jangan lupa juga ditutupin gitu. Maksudnya biasanya kalau kita pakai EDC kan kita refleks ya langsung nutupin. Tapi ketika kita pakai HP langsung aja gitu kan biasanya begini-begini gitu kan, kita nggak tahu ada siapa gitu. Apakah kamu benar-benar sendiri kan kita tidak tahu. Kita tidak pernah tahu ya kapan kita akan mengalami kejahatan. Iya, gitu ya. jangan sampai. Jangan sampai ya. Aduh, semoga enggak. Amin. Jadi memang Tapi, peretasan itu ya. bisa terjadi ke siapa saja di mana aja, tapi biasanya tuh mereka memang ada celah. Nah, itu memang sebaik-baiknya security di aplikasi maupun di suatu organisasi itu yang terlemah ada di orangnya sebenarnya. Jadi dimanapun ya, ada dulu sempat ada juga suatu perusahaan yang kena ransomware dan sebagainya. Itu sebenarnya bukan di sistemnya, tapi masuknya dari orangnya. Bisa jadi dia ngeklik sesuatu email dari yang udah masuk spam sebenarnya kan. Ada security kan bisa ada masuk spam dan sebagainya, itu tetap diklik, atau mungkin pas WA atau email masuk di sini yang HP-nya ini juga terhubung di aplikasi yang lain, sehingga dia begitu masuk ke HP kita, dia kan bisa ngulik-ngulik aplikasi yang ada di HP. Jadi memang harus waspadanya, dan PK-nya tadi itu peduli dan mengenali tadi. Iya, benar-benar. Apakah ada kira-kira seperti misalnya aplikasi pay letter yang ada email-emailnya bahwa di bawah lindungan OJK kayak gitu? Apakah masih ada kira-kira aplikasi kayak gitu? Bisa cek di website ya? Betul. Kita harus cek. Kita kayak harus questioning lagi gitu Kak. Apakah betul? Kamu dilindungi dan Apakah kamu diawasi betul oleh ini? dilindungi dia? Kita tanya sama yang melindungi. Apakah kamu melindungi dia? Oke, kita buka aja di Kadang ngaku-ngaku gitu kan, ngaku-ngaku sudah ini izin BI atau OJK kan betul-betul. Padahal belum tentu nanti di webnya itu mereka terdaftar. Iya. Seringnya kayak gitu. Mereka ngaku sudah terdaftar di OJK dan BI, tapi ternyata begitu dicek di webnya OJK dan BI nggak ada. Nah, itu kita harus jangan terlalu percaya begitu menampilin logo OJK atau BI, jangan langsung percaya, tapi kita harus curious ya, cek Harus dulu. cari Kepo, tahu dulu kepo. ya di website Kepo berarti harus, ya. betul. Cari tahu di website. Peka dan kepo.
peka dan kepo. Kita harus peka dan kepo biar terhindar dari penipuan ya teman-teman. Biar nggak nanti coba-coba tapi berujung risiko yang besar juga bahaya buat kita masing-masing. Oke, jadi mungkin segitu aja topik pembahasan yang kedua terkait dengan perlindungan konsumen. Oke, saat lagi kita akan mendengarkan closing statement dari Pak Yusuf dan juga Kak Medi terkait dengan topik pembahasan yang sudah kita bahas tadi, baik itu dari Kris dan juga perlindungan konsumen. Mungkin bisa dimulai dari Pak Yusuf. Makasih Nadia. Jadi yang pertama kita tuh tadi balik lagi ke PK, peduli, kenali, adukan. Iya. Tapi sebaiknya kita yang bisa kita lakukan adalah peduli dan dikenali. Di balik kemudahan penggunaan kris dan non tunai lainnya itu selalu ada risiko. Artinya apapun yang mudah itu di balik itu ada risiko. Jadi kenali juga risiko-risiko yang terjadi pada saat kemudahan-kemudahan itu ditawarkan. Jadi jangan sampai hanya kita suka dengan kemudahannya tapi tidak tahu risikonya. Jadi lebih ke situ. Di balik kemudahan, di balik apapun, nggak hanya di pembayaran ya. Kayaknya semuanya pun misalnya kita dalam perjalanan kalau ada misalnya suka ada tawaran-tawaran yang lainnya, tawaran-tawaran dan sebagainya itu kalau kita terlalu mudah itu kita harus curious. Kok gampang banget ya gini? Kita harus tahu risikonya apa, terus di balik itu tuh ada apanya itu. Apa ya, di tengah kemudahan teknologi sekarang jangan sampai kemudahan itu malah kita tuh makin pusing. Justru maksudnya memang krisnya satu menangnya banyak ya, kita benar-benar lebih hati-hati supaya emang kita dapat banyak menangnya gitu kan, bukan malah datengin banyak masalah gitu. Iya, benar banget. Terima kasih banyak sekali lagi pada Pak Yusuf dan juga Mbak Medi karena tadi kita udah ngobrol-ngobrol sekaligus tanya jawab juga ya tadi pas bincang-bincang gitu, udah bener-bener sangat mencangkup banyak sekali topik pembahasan yang kita bahas, baik itu terkait dengan kris dan juga perlindungan konsumen. Teman-teman yang ada di rumah, generasi-generasi miliar, semua kalangan usia harus pintar dan bisa memilah yang mana yang harusnya kita pelajari, yang mana yang harusnya kita terapkan seperti itu. Apalagi di zaman sekarang sudah banyak sekali perkembangan teknologi yang tentunya bisa kita manfaatkan untuk mencari tahu informasi. Karena kalau misalnya kita langsung hanya melakukan hal tersebut tanpa mencari tahu terlebih dahulu, nanti akan ada risiko-risiko yang mungkin saja bisa membahayakan diri kita sendiri, baik itu tadi bisa kena penipuan dan lain sebagainya. Kris itu memang satu tapi menangnya banyak, tapi juga harus berhati-hati karena kita juga harus mengetahui ciri-ciri kris itu sendiri biar nanti kalau misalnya ada merchant yang memajang QR code itu kan bisa aja belum tentu itu punya dia ya. Betul. Jadi kita harus cek nih apakah ada sesuai dengan ciri-ciri kris, apakah ini memang benar kris atau ternyata cuma nanti kita yang kena tipu karena itu. Jadi selain mempermudah pembayaran juga, kita juga harus pintar mencari tahu apakah itu memang benar kris atau enggak untuk menghindari penipuan. Selain itu tadi kita juga sudah mendengarkan bagaimana caranya untuk memplanning hal-hal yang seharusnya kita lakukan dan tidak, kayak misalnya kita pengen beli sesuatu, kita harus pikir-pikir dulu biar sesuai dengan slogannya, biar lebih besar jangan lebih besar pasak daripada tiang, seperti itu. Biar kita juga tahu kebutuhan apa yang harus kita utamakan biar enggak boros, biar nanti enggak disalahin krisnya itu kan sistem pembayaran dia diem aja padahal di situ ya, jadi disalahin. Aduh, gara-gara kris nih aku jadi boros, gara-gara kris aku jadi banyak belanja, salah lagi, padahal dia tuh cuma sebagai alat pembayaran membantu kalian untuk mempermudah transaksi kalian gitu. Jadi perilaku konsumtif itu muncul karena diri sendiri. Itu juga jadi poin untuk bisa kita ambil ya teman-teman sekalian. Terus menyambung dengan kris tadi terkait dengan perlindungan konsumen, hal yang harus paling melekat yang harus kita ketahui yaitu peka, peduli, kenali dan juga adukan, karena itu menjadi kunci daripada kunci segala kunci di perlindungan konsumen agar menghindari juga terjadinya penipuan-penipuan yang sudah tadi kita bahas di podcast kali ini ya. Lalu juga
menyambung dengan perlindungan konsumen, tadi kita juga sudah banyak sekali membahas terkait dengan pay letter, lalu bagaimana cara kita untuk mengamankan akun kita sendiri biar tidak mudah diberantas oleh pihak-pihak penipuan kayak gitu, biar nggak mudah kena tipu. Jadi kita harus menjadi konsumen yang cerdas dan juga bijak. Jadi ada sedikit closing statement, kata-kata manis dari saya hari ini. Sialah, tapi bukan Oke. pantun ya. Oh, bukan pantun. Oke. Bukan pantun, karena saya tidak menyiapkan pantun hari ini. Oke, kebetulan. baik. Oke, jadi untuk teman-teman yang ada di rumah sekalian, mari kita jadikan perubahan sebagai peluang dan setiap perkembangan sebagai tindakan untuk melangkah lebih baik. Apa yang kita pelajari hari ini bukanlah sekedar teori, tetapi pelajaran berharga untuk menghadapi masa depan yang akan terus berkembang. Karena sebagai generasi muda, kita harus berani beradaptasi, karena kalau bukan kita, siapa lagi gitu. Jadi kita harus pintar beradaptasi, kita boleh beradaptasi akan perkembangan yang terus berubah, tapi kita juga harus mengetahui apa yang kita pelajari saat ini juga. Oke, sekian dari saya. Terima kasih sekali lagi kepada Pak Yusuf dan juga Mbak Medi karena sudah menyempatkan waktunya pada hari ini untuk menemani saya dalam podcast kali ini. Semoga lain kesempatan kita bisa bertemu lagi dan ngobrol-ngobrol lebih banyak lagi tentang hal-hal yang lainnya. Ya, baik. Oke, cukup sekian Genpos hari ini dan sampai jumpa di Genpos berikutnya. Bye-bye!